kelihatan ini PPT-nya? Ya, begitu ya. Ampun, Prof. Oke. Oke. Glenn, saya cukup sampai sini saja untuk karena ini nanti minggu depan kita lebih lama lagi waktu sesuai dengan waktu. Baik, saya mengingatkan kembali saja, ini nanti mungkin bermanfaat bagi Bu Romlah atau juga Bapak Ibu yang lainnya, karena mengapa ini RND dan MIX itu menjadi penting, karena sekarang ini sudah saatnya ya kita mengembangkan, meningkatkan kualitas penelitian itu tidak hanya dari aspek substansi, tapi juga aspek metodologi. Ini ya, mengingatkan kembali, saya mengingatkan kembali ya ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, saya berangkatnya dari sini Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu kan background-nya ada yang macam-macam ya, macam-macam. Ada yang mungkin ada yang biologi, ada yang ekonomi, ada agama dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan itu kita berada di kelompok social science ini melibatkan disiplin ilmu yang lain ya. Jadi nggak usah risau kalau nanti mungkin juga warnanya proposal Bapak Ibu itu ada yang kaitannya dengan karakter misalnya ya, tentang moral, tentang psikologi, mungkin tentang politik, tentang agama, tentang pemerintahan, tentang psikologi. Nah, ini juga akan mewarnai keilmuan manajemen pendidikan. Jadi nggak usah apa ya ragu untuk memasukkan, tetapi yang harus ditegaskan bahwa bidang-bidang yang lain itu ya Ibu Bapak harus bisa menunjukkan benang merah akarnya gitu ya. Jangan sampai pedagogi atau bidang yang rembetannya itu sebagai pohonnya. Pohonnya tetap manajemen pendidikan gitu ya. Induknya tetap social science. Nah, walaupun cabang-cabangnya itu ada yang merembet ke moral, merembet ke pedagogi, kemudian merembet ke psikologi dan seterusnya. Nah, ini sangat penting karena agar Bapak Ibu tidak salah kapling. Nah, ini artinya tidak salah rumah. Ya, bisa salah rumah. Ini penting sekali. Ini. Kemudian nah ini saya ingatkan ya, ketika kita membahas tentang manajemen pendidikan, ketika Bapak Ibu mengambil satuan pendidikannya ini, gitu ya, satuan pendidikan semakin ke atas satuan sistem yang dianalisis, gitu ya, satu audit sistemnya itu, misalnya levelnya nasional, tentu yang banyak adalah muatan manajerialnya, ya, manajemennya. Tetapi semakin ke bawah satuan unit yang dipilih, misalnya kelas atau sekolah, maka pendidikannya, unsur pendidikannya yang lebih dominan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ini menggambarkan berapa luas muatan cakupan atau kajian manajemen pendidikan. Ya. Jadi semakin ke atas manajemennya semakin banyak, semakin ke bawah pendidikannya semakin banyak. Nah, ketika Bapak Ibu nanti kan misalnya levelnya wilayah misalnya ya, surveinya pada satu wilayah, tentu di sini yang tengah-tengah ini. Jadi separuh-separuh lah ya, separuh-separuh ini misalnya ya gitu. Artinya apa? Artinya ke fokus yang dikaji itu lebih pendidikannya dan muatan manajemennya sama-sama banyaknya itu ya. Ini untuk mendudukkan ya bidang yang diteliti. Kemudian nah ini kalau secara operasional lingkup kajian atau praktek manajemen pendidikan kita bisa mengelompokkan tiga kelompok ya, kelompok bidang.
Ada substansi, ada proses, ada perilaku organisasi. Bapak Ibu harus bisa pastikan bahwa penelitian Bapak Ibu nanti itu di rumah yang mana, di kamar yang mana. Kamar perilaku organisasi kah, kamar substansi, atau kamar proses atau fungsi manajemennya. Nah, ini ya, ini mesti harus Bapak Ibu harus bisa mendudukkan di mana risetnya itu. Misalnya tentang manajemen keuangan, berarti rumahnya adalah substansi, ya, substansi manajemen pendidikan. Tetapi ketika Bapak Ibu misalnya tentang komunikasi, ya, komunikasi guru, misalnya antar guru misalnya, berarti kamarnya adalah perilaku organisasi. Ya. Kemudian mungkin ada yang mengkonsentrasikan pada evaluasi atau asesmen misalnya, berarti rumahnya atau kamarnya adalah proses. Nah, ini juga harus penting diketahui sebagai lingkup kajian manajemen pendidikan. Di mana duduknya itu, ya, duduk persoalan yang diteliti. Oke. Nah, saya ingatkan juga ini Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada level KKNI, gitu ya, KKNI, bahwa program S3 ya, tidak hanya sekedar mengaplikasikan atau mendeskripsikan bidang keahlian. Kalau hanya sekedar mendeskripsikan, mengaplikasikan atau memotret, itu baru S1. Kemudian S2 itu adalah mengembangkan iptek. Kalau mengembangkan berarti S1 sudah dikuasai, kemudian ditambah, ya, namanya mengembangkan itu kalau tadinya mengaplikasikan satu bidang pada satu komunitas berarti beberapa organisasi. Untuk S2 itu minimal 2 latar, lah gitu latar. Nah, kalau S3 ini tidak hanya sekedar mendeskripsikan, mengembangkan, tapi sudah harus bisa menciptakan. Nah, menciptakan iptek hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji dengan ya ini multidisipliner atau interdisipliner, bahkan transdisipliner. Ini yang akan kita tuju Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai nanti disertasi Bapak Ibu itu levelnya untuk S3 tapi rasanya rasa S1. Lah, itu yang harus diwaspadai itu ya. Jangan sampai S3 tapi rasa S1. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, untuk mencapai program level S3 yang bisa menciptakan iptek, yang paling gampang paralel keilmuannya adalah kalau yang tadi itu misalnya hanya sekedar studi kasus, maka S2 itu dengan multisitus multikasus. S3 kita tambah dengan mix method. Saya gitu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan level penelitiannya tadi. Nah, ini yang perlu dipahami bersama ya. Ini yang kita sangat cegah, jangan sampai hasil disertasi itu rasa skripsi. Nah, ini yang bahaya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana ini langsung bagaimana ciri proposal yang baik? Nah, ini sampai sini ya. Terus ini ya. Nah, ini
Ciri proposal yang baik adalah, nah secara akademik ini substansinya, bidang keilmuannya yang harus mapan, harus jelas. Teori yang diacu juga ini harus terpercaya. Ya, teorinya. Masalahnya harus urgen. Lah ini berat sekali ini. Jadi ini memang tugasnya di sini. Tapi kalau misalnya wah di sini nggak bisa, katakanlah nggak bisa sempurna, kita bisa lakukan dengan memperbaiki metodologinya, gitu loh ya, metodologinya. Jadi akademik substantifnya juga bagus, metodologinya juga bagus. Pengertian bagus itu ya dilihat dari pendekatan, ketepatan rancangan, fokusnya, instrumennya, subjek, dan analisis ketajaman analisisnya. Nah ini tidak hanya sekedar misalnya kalau kualitatif ya tidak hanya sekedar motret seperti skripsi kan gitu. Bagaimana agar dalam? Lah untuk bisa dalam belum tentu satu persoalan itu bisa hanya dengan dalam kualitatif, tapi juga dibutuhkan metode-metode yang lain. Bahkan ini kualitatif itu juga walaupun hanya ngambil kualitatif, tapi kedalamannya perlu. Ini misalnya untuk melihat keabsahan data, tidak hanya sekedar triangulasi, tapi perlu studi kasus negatif. Jadi meneliti kasus-kasus yang berlawanan. Misalnya seperti itu. Itu kalau kualitatif, ya misalnya, ya. Nah, ini untuk mendalami atau memberikan nilai lebih di metodologi. Nih. Kemudian yang ketiga adalah administratif. Ini terkait dengan pengetikan, sistematika, alur berpikir seperti itu bisa tampak di panduan yang kita acu. Nah, ini saya gitu. Nah, sekarang mengapa memilih RND? Mungkin ini utamanya Bu Siti Romlah harus ditegesi begitu ya. Nah, ini selama ini penelitian itu banyak awal pendahuluan, tidak ditindaklanjuti, ya, tidak ditindaklanjuti, hanya sekedar mengetahui atau mendeskripsikan. Ini yang karakteristik dari kualitatif atau kuantitatif itu diklarifikasi. Nah, ini pada umumnya hanya di awal saja. Ya, jadi belum ditindaklanjuti. Nah, RND itu upaya memanfaatkan hasil penelitian yang belum diperbaiki tadi untuk memperbaiki praktek hasil penelitian itu yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah, kalau Bapak Ibu hanya sebatas pokoknya aku lulus gitu toh, lulus ya mungkin ya pilihan ya di awal ini saja udah cukup, tapi harus diingat ya jangan sampai kalau toh misalnya kualitatif seharusnya disertasi kemudian jangan sampai rasa skripsi. Nah itu yang sangat tidak kita inginkan. Nah kemudian tujuan yang berikutnya adalah agar penelitian lebih terkait dan sepadan, link and match antara yang diteliti dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tidak semata-mata hanya kebutuhan teori saja, tapi juga kebutuhan praktek. Teman-teman yang sudah bekerja, yang sudah mengabdi sesuai dengan bidang keahliannya, akan bermanfaat juga berkontribusi langsung terhadap praktek pekerjaannya jika menggunakan RND, gitu ya. Nih. Kemudian penelitian pengembangan hasilnya dapat dimanfaatkan secara langsung praktis oleh pengguna. Nah ini yang juga jadi sekali dayung 2-3 tujuan tercapai, gitu ya. Tujuannya tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi juga mendapatkan pemanfaatan praktek yang bisa langsung berguna di dunia pengabdian kita. Nah, ini R&D. Nah, tujuannya apa? Menghasilkan produk. Kalau R&D orientasinya produk. Sekali lagi ada produk material. Ini khususnya untuk Bu Romlah ya. Tapi juga teman-teman yang lain
gitu. Jadi tidak hanya sekedar menguji, mengklarifikasi teori, tapi menghasilkan produk. Ini kalau R&D ada produknya. Nah, karakteristiknya ini saya kira sudah ini ya, ada produk dan seterusnya, nggak perlu ini. Jadi ada dua, ada studi awal, kemudian pengembangan, ada pengujiannya. Kemudian ada hasil yang bermanfaat. Nah, ini karakteristiknya. Jenisnya macam-macam. Kalau Bapak Ibu saya sarankan nanti Bu Siti Romlah pilih saja misalnya model gitu ya. Kalau misalnya dia ada model atau kalau media mungkin kalau ini untuk teman-teman yang tab ini ya kebanyakan alat peraga atau media. Kalau kita mungkin prototype, kemudian bisa modul, bisa juga model atau instrumen assessment kalau pilihannya tentang terkait dengan evaluasi. Misalnya seperti itu. Nah, ini. Jadi ada produk materialnya. Nah, kelebihannya kalau Bapak Ibu memilih R&D, produk ini selain bisa bermanfaat, nanti juga bisa di HKI-kan. Jadi dipatenkan. Jadi diajukan dalam bentuk pengakuan atau penghargaan ini intelektualnya ya, HKI. Ini ya, jadi ini HKI itu apa singkatan dari apa HKI ya? Kekayaan intelektual. Nah, ini ya, kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual, Prof. Hak kekayaan intelektual. Hak, betul. Makasih Pak Yumi. Hak atas kekayaan intelektual, HKI ya, hak cipta. Hak cipta. Nah, itu kelebihannya di situ. Jadi punya dua nilai tambah ini ya. Kemudian kriterianya apa dampak produk pengembangan? Pertama adalah dampak isi, dampak keterpakaian, dan yang ketiga adalah efek pembaharuan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembaharuan dari praktek yang sudah ada. Nah, ini kelebihan dari R&D di situ, ini ya. Kemudian kriterianya apa? Masalah yang kriterianya adalah yang pertama tetap secara teori dan secara praktis ini bisa diterima. Jadi tidak mengabaikan teori, tetap teorinya kena, tapi juga praktisnya kena. Kemudian kemanfaatannya, kegunaannya. Nah, kemudian layak apa enggak? Kalau misalnya kita meneliti juga layak pada latar yang kita teliti, gitu ya, berguna bagi yang kita teliti. Kalau untuk level sekolah dasar ya memang layak untuk sekolah dasar. Kalau sekolah menengah layak untuk sekolah menengah. Jadi itu kriterianya. Kemudian ketepatan. Nah, ini tepat apa enggak? Jadi solusi yang kita pilih tadi tepat apa enggak? Ini prosedurnya banyak, panjang kalau kita ngikuti, tetapi untuk disertasi saya yakin bisa ini disederhanakan. Intinya ada 3, gitu ya. Intinya dari panjang ini, dari panjang langkah itu intinya ada 3. Yang pertama studi awal, yang kedua proses pengembangan, yang ketiga adalah pengujian produk pengembangan. 3 itu saja. Ini ya, 3 itu saja. Nah, ini kalau menurut Berdangal juga ini langkahnya panjang sampai 10, bahkan sampai diseminasi produk. Kalau untuk disertasi saya kira angka 10 nggak perlu, ya, nggak usah sampai langkah 10. Ini nanti ditindaklanjuti setelah selesai kuliah. Ini aja. Ini jadi hanya sampai di langkah 9. Tapi langkah-langkah itu sekali lagi bisa disesuaikan dengan time atau schedule waktu yang kita buat, misalnya dalam kurun apakah 1 semester bisa? Bisa. Saya yakin bisa. 1 tahun bisa? Bisa. 2 tahun bisa? Bisa. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kita modifikasi. Langkah-langkah itu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kalau saya menggunakan ini biasanya untuk media itu biasanya menggunakan ini modelnya Tiaga Rajan misalnya ya, pengembangan media atau prototipe pembelajaran. Ini yang teman-teman tab itu biasanya banyak menggunakan langkah ini, define, design, development, dan dissemination. Nah, ini kalau kita bagi ya 3 ini,
3 define, design, dan development. Ini aja sebetulnya yang utama. Kalau diseminasi itu sudah di luar ya, sudah untuk disertasi mungkin hanya sampai 3 saja. Nah, kemudian ini juga ada yang menurut Ricci, ini ya, ini saja sudah cukup. Nah, gitu ya. Ini kalau disederhanakan. Kalau saya senang kalau tadi, gitu ya. Tetapi itu sederhana, bisa disederhanakan, gitu ya. Kalau saya sudah terbiasa menggunakan board dan goal tadi 9 langkah. Nah, ini contoh, ini ya contoh. Ini penelitian saya, Bapak Ibu. Ini memang 3 tahun. Ini 3 tahun, ini panjang gitu ya. Tetapi dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, apa kelebihan R&D itu? Kita mempelajari risetnya itu, kita mempelajari kurikulum, ya, mempelajari kurikulum, kemudian pengembangannya itu menghasilkan produk. Kalau ini saya menghasilkan produk kurikulum, jadi mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan riset awal yang saya lakukan, begitu ya, ini jadi gitu. Nah ini kemudian untuk memperbaiki kondisi, nah ini jadi ada risetnya, kemudian ada produk pengembangannya, kemudian ada tujuan ending yang akan dicapai, gitu ya. Nah risetnya tentang apa? Kurikulum. Kurikulum yang ada seperti apa? Mungkin kurikulum yang ada itu disurvei secara singkat, kita nyatakan bahwa kurikulum itu banyak yang nggak sesuai, karena gitu, anggap saja begitu. Ini saya ngambil karena apa? Di sekolah-sekolah daerah pinggiran, daerah terpencil. Nah, sementara mereka selama ini menggunakan kurikulum yang terpusat itu ya, yang terpusat. Nah, mereka nggak banyak yang sambung dengan kurikulum yang ada. Mungkin karena keterbatasan fasilitas ya, keterbatasan SDM. Oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa kurikulum perlu dibuat sendiri untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil itu. Kemudian saya beri nama, ini saya saja yang memberi nama, kurikulum belajar dan berkarya. Nah gitu, karena mereka orientasinya berkarya. Belajar tuh menurut anak-anak desa, orang-orang tua desa, nggak penting, yang penting bisa kerja, gitu ya. Nggak perlu pinter, gitu ya, nggak perlu pinter ilmu, tapi bisa kerja dan cepat menghasilkan uang. Itu kenyataan di lapangan. Nah, ini contoh ya. Kemudian kalau ini yang harus dipahami, harus dirinci Bu Romlah tadi yang sudah sejak awal udah ngambil R&D. Rumusan masalah harus bisa dikelompokkan 3, Ibu ya. 3 itu apa? Misalnya nih, nomor 1, kemudian 2 itu adalah risetnya, R-nya atau studi awalnya. Ya. Kemudian yang nomor 3, 4, 5 ini ngomong tentang jalakarnya. Lah inilah produk yang dikembangkan. Nah, kemudian yang keenam adalah bagaimana menguji keefektifan produk. Jadi intinya hanya 3 saja. Yang pertama adalah studi awal, yang kedua itu mengembangkan produk, yang ketiga menguji produk. Udah gitu aja. Tapi kalau itu kemudian dijabarkan menjadi panjang, bisa. Ini kan hanya merinci saja. Intinya ya 3 itu saja. Ini contoh ya, contoh masalah. Nah, kemudian contoh 2, ini juga penelitian saya ini ya. Ini memang saya menelitinya mesti 3 tahun karena memang didanainya 3 tahun biar dananya banyak gitu ya. Kalau saya kan biar dananya banyak gitu ya. Nah, ini contoh mengembangkan nilai-nilai kecakapan hidup melalui Body School System SMP 1 Atap. Ini tetap saya latarnya adalah di daerah pedesaan dan SMP Mandiri untuk optimalisasi kurikulum belajar dan berkarya. Ini kelanjutan, kalau roadmap saya kelanjutan dari tadi, gitu ya. Nah, di mana risetnya? Risetnya adalah memotret bagaimana kecakapan hidup anak-anak SMP desa, anak-anak SMP 1 Atap itu.
saya potret ya dengan studi kasus, Nah, setelah itu apakah betul nilai-nilai kecakapan itu yang anak-anak desa itu, kemudian bagaimana dengan sekolah-sekolah di kota yang umumnya sekolah mandiri? Nah, gitu. Apakah sama atau beda? Saya membuat dalam bentuk survei, jadi melakukan survei awal dengan uji beda ya, nilai-nilai kecakapan yang dimiliki anak-anak desa dan anak-anak kota. Anak-anak desa itu saya ngambil di SMP 1 atap, anak-anak di kota itu saya ngambil SMP mandiri, SMP MTS yang mandiri yang sudah bagus. Ternyata hasilnya berbeda ya. Pada nilai-nilai kecakapan tertentu orang kota harus belajar ke desa, anak-anak desa. Begitu juga sebaliknya. Untuk urusan akademik, anak-anak desa harus belajar siswa yang ada di SMP mandiri. Tapi untuk keterampilan hidup, kecakapan misalnya ketahanan ya, ketahanan hidup, keterampilan motorik. Nah, anak-anak kota harus belajar ke anak-anak desa. Lah, itu berbeda secara signifikan. Setelah hasil surveinya menunjukkan berbeda secara signifikan. Karena itu, kemudian saya mengembangkan namanya Buddy School System. Buddy School System itu adalah belajar kesebayaan antara yang lebih dengan yang kurang, tetapi tidak menunjukkan, nggak kelihatan nanti bahwa dia itu lebih tinggi, yang satu lebih direndah. Artinya yang satu memberi, yang satu menerima, tapi sejajar, gitu ya, peer, gitu ya, peer sebaya. Ini filosofinya seperti itu. Itu contoh ini ya. Nah, kemudian bagaimana rumusan masalah tadi sudah, ini nggak usah penting, tapi ini yang penting ya. Jadi kalau saya melakukan ini, jadi yang pertama survei gitu ya, kemudian yang tahun kedua itu mengembangkan karena ini saya buat skim untuk didanai, saya punya strategi. Nah, tahun 1 sudah langsung pengembangan gitu ya, biar dananya banyak. Itu kan terang apa ya, taktik ya. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa ditiru cara saya itu biar dapat dana banyak itu ya. Jadi jangan sekedar motret tok, jangan hanya survei tok, gitu loh, ya. Harus punya nilai lebih, gitu ya. Tahun 1 harus survei, kemudian langsung pengembangan, langsung uji ahli. Tahun kedua, kemudian revisi uji lapangan. Uji lapangannya apa? Dengan eksperimen. Nah, gitu ya. Tapi saya tidak lakukan eksperimen ini dengan dengan action research. Ini action research. Tahun ketiga diseminasi. Nah, Bapak Ibu yang ngambil disertasi nggak perlu sampai tahun ketiga, tahun 2 ini bisa dimanfaatkan tahun 1. Itu ya. Jadi survei, pengembangan sekaligus uji 1 tahun cukup. Saya jamin cukup bisa ya, profesional. Nah ini saya kira rumusannya. Ini nggak usah, ini Bapak Ibu. Maaf. Kemudian nah ini terakhir ini Bapak Ibu, mungkin Bu Siti Romlah ini. Ini yang saya katakan tadi 3 bagian tadi ya, 3 bagian pekerjaan. Yang pertama adalah studi pendahuluan, kemudian mengembangkan model atau prototipe, kemudian uji keefektifan. Udah dibagi 3 babak itu aja, 3 bagian itu yang paling penting harus muncul, harus ada. Nah, 3 babak ini tidak harus 3 tahun, gitu loh ya. Bisa 1 tahun. Kalau misalnya 1 semester bisa, 1 tahun itu kan waktu utuh ya. Tapi pengerjaannya mungkin hanya 3 bulan, 4 bulan efektif itu bisa. Itu untuk R&D, gitu ya. Oke. Ini pesan moral nggak usah ini ya. Ini yang merasa berat begitu, ini udah nanti dilihat aja ke sana. Itu yang R&D. Langsung saja untuk mix ya.
Mana ini? Nah, sekarang untuk yang bisa lihat ini Bapak Ibu? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah. Jelas? Jelas, Prof. Oke. Jelas, Prof. Nah, ini yang mix ya. Oke. Maaf. Bapak Ibu, nah ini ya. Nah, ketika kita memilih metode, nah ini metode atau strategi penelitian, perlu diketahui, mungkin kita berangkat dari sini, dari yang besar ini, kita menganut paham yang mana ini filosofinya, gitu ya? Apakah positivisme, apakah ini critical realism atau interpretatif, kemudian ada post positivisme atau pragmatisme. Nah, dari sini ini bisa kita lihat nanti, kemudian turunlah ke cara berpikirnya. Nah, ini untuk menghasilkan cara berpikirnya ini ya. Kalau Bapak Ibu kuantitatif, mesti harus kuat, paham filosofi positivistik. Kemudian, nah ini cara berpikirnya ini teori development-nya, pengembangan teorinya ada dengan cara deduktif, kan gitu ya, dengan cara deduktif. Sebaliknya, ketika Bapak Ibu kemudian kualitatif di sini, ini kualitatif, ini ya, ini adalah ini ya. Di sini istilahnya apa ini? Post positivisme di sini sebetulnya ini ya. Ini. Oke. Kemudian kita bisa lihat ini cara berpikirnya apakah deduktif atau induktif. Kalau kualitatif kan induktif. Ini yang dikuatkan. Bagaimana berpikir induktif itu? Itu mewarnai Bapak Ibu ketika menarik hasil penelitian maupun penjabaran di dalam mengumpulkan data sekaligus membahas luaran penelitian. Nah, ini kan di sini ini. Atau abduksi. Abduksi itu adalah gabungan ya antara deduksi dan induksi. Nah, gitu. Nah, di sini inilah kemudian menentukan metodenya. Apakah kuantitatif, kalau di positivisme tadi kan monometode kuantitatif. Ya. Atau kalau critical realism ini adalah monometode kualitatif atau campuran di sini nih. Nah, kalau di sini sudah campuran ini ya. Multi metode kuanti dan multi metode kuali. Kalau di sini ini ya, ini untuk menguatkan. Tapi di sini ini ada juga ini mixed method. Nah, di sini dipilah juga mixed method simple atau mixed method kompleks. Nah, gitu berarti menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang di sini tadi deduktif itu sangat kualitatif di sini ini ya, kemudian ini kalau ini cara berpikirnya adalah critical realism ini secara filosofis. Nah, kalau positif itu mono kuantitatif di sini. Kemudian turun ke lebih operasional dalam wujud metode penelitiannya. Nah, kalau kuantitatif apakah survei misalnya, atau di sini kalau kualitatif itu yang dalam, yang sangat dalam, harus bisa menyentuh archival research, artinya analisis isi. Ya, arsip ini arsip adalah riset
isi ya, analisis isi. Kemudian ini case study. Nah, ini case study itu cenderung ada sebetulnya berangkat kalau ibu bapak itu kan banyak nanti mungkin case study ya, apakah multi kasus, multi situs itu kelompok di case study. Nah, ini sebetulnya rawan, saya menggunakan istilah rawan ya, rawan kalau kuantitatif juga rawan ke kualitatif, kualitatif rawan kuantitatif gitu ya. Artinya memang di persimpangan gitu loh. Dari aspek metodologinya ini kalau kasus. Jadi rawan di situ. Kecuali kalau memang ini sudah betul-betul kualitatif, di sini kualitatif, misalnya naratif inquiry, jelas itu kedalaman kualitatifnya jelas, atau grounded teori, nah ini juga jelas, atau etnografi, atau sebaliknya yang kuantitatif, eksperimen, nah ini baru jelas metodologinya, artinya kepastian kebenarannya itu sudah tinggi gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil ini misalnya survei sampai pada studi kasus, kemudian ada action research. Lah ini yang harus hati-hati. Bisa keseret-seret tadi, saya istilahkan keseret-seret tadi. Artinya itu antara kuantitatif dan kualitatif kadang-kadang campur. Gitu ya, ini. Nah kemudian kalau ini dilihat dari waktu, ini time-nya, ini time horizonnya. Kalau yang betul-betul kualitatif memang membutuhkan waktu yang lama, longitudinal. Begitu juga kalau yang kuantitatif bisa cross-sectional singkat. Tetapi ketika Bapak Ibu memang ini enaknya ini ya, enaknya studi kasus itu bisa cross-sectional. Tapi bisa menjangkau longitudinal. Nah, ini yang memang kelebihan di situ itu ya, itu kita maklumi ya. Tetapi kalau secara kecanggihan metodologi kurang tegas karena keseret-seret, istilah saya keseret-seret tadi. Nah, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data dan analisisnya ini? Inilah yang akan menentukan apakah cross-seksional, apakah longitudinal, yang itu kalau dibawa ke sini tadi sesuai dengan paradigma yang dipakai. Nah ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, mengapa R&D dan mixed method itu semakin menjadi penting gitu ya? Tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menguatkan bahwa antara sains dan teknologi itu adalah balance, seimbang, saling berpengaruh. Nah, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pilih kualitatif murni atau kuantitatif murni, berarti harus juga menguatkan sainsnya yang kuat. Jadi akumulasi pengetahuannya yang harus dalam. Nah, itu ya, harus kuat. Nah, sebaliknya tapi kalau untuk mengimbangi ini tidak hanya sebatas sains sekedar itu kan hanya textbook, itu teori, bagaimana prakteknya, yang tidak bisa kita pungkiri yang lebih bermakna justru sekarang ini dirasakan langsung oleh masyarakat, kemanfaatannya adalah teknologinya. Nah, teknologi adalah aplikasi dari sains itu tadi. Nah, teknologi inilah yang kemudian ditempuh dengan cara risetnya R&D atau mixed method. Nah, ini ya, jadi teknologi terutama yang R&D itu menghasilkan teknologi. Nih, oke. Kalau yang mixed method menguatkan sainsnya. Itu ya. Atau yang mono metodnya itu ya, kualitatif tok tapi harus sangat dalam. Nah, itu menguatkan sainsnya. Ini yang penting. Nah, kemudian mengapa harus memilih mix gitu ya? Kalau dilihat dari filosofisnya ini ya, sebetulnya ini ketika Bapak Ibu mendapati suatu persoalan ini antara ilmiah dan alamiah.
bergabung kemudian menjadi kuantilatif. Saya mengistilahkan ini kuantilatif ya, ini mix method itu kuantilatif, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Mengapa harus mix gitu ya? Karena ada kelemahan di satu sisi kalau Bapak Ibu hanya mengambil kuantitatif saja, ketika kemudian masalahnya itu oh ternyata masalahnya nggak bisa kalau hanya didekati dengan kuantitatif. Maka pada saat itu pula harus berpikir, oh ini perlu mix method, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, gitu. Sebaliknya, ketika orientasinya semula teori, tapi kayaknya ini kok perlu dipraktekkan, gitu. Maka sudah saatnya Anda harus berpikir, oh ini mungkin yang cocok adalah R&D. Jadi tergantung persoalannya ini, persoalan yang dipilih kemudian filosofi yang akan dipakai di dalam melakukan penelitian. Nah ini, kalau kita lihat ini ya, mengapa harus memilih mix dan R&D lah ini. Kalau dilihat dari tujuannya ini, karena ada kelemahan di salah satu pendekatan, kuantitatif tok ada kelemahan, kualitatif tok ada kelemahan karena memang di dalam kehidupan apalagi sosial kemasyarakatan itu tidak bisa lepas antara teks dan konteks gitu ya, antara teks dan konteks. Disitulah karena itu perlu kuantitatif dan kualitatif. Di situ ini ya. Kemudian ada juga yang menghendaki produk dalam satu kegiatan riset. Ini dilihat dari tujuannya. Dari situ kemudian ketemulah ini kuantitatif sebagai penjelas atau fasilitasi kualitatif. Atau sebaliknya kuantitatif sebagai penjelas atau fasilitasi kualitatif. Atau antara kualitatif dan kuantitatif bobotnya setara. Nah ini. Kemudian, temuannya, ini kalau yang mix itu, temuan akhir kuanti diverifikasi dengan temuan kuali. Atau sebaliknya, awalnya kuanti, kemudian dieksplanasi. Nah ini, kalau hanya sekedar motret nggak puas, mesti harus dieksplanasi. Nah ini, eksplanasinya dengan apa? Kuali, karena gitu ya. Jadi ini untuk menguatkan penelitian. Mix method itu tujuannya untuk menguatkan, meningkatkan kualitas penelitiannya. Atau temuan akhirnya adalah integrasi antara kuanti dan kuali setara. Nah ini akhirnya kalau yang memilih kuali, nanti Bapak Ibu akan melihat, merenung-renung kembali persoalan Bapak Ibu itu yang memilih kuanti, nah, apakah memang betul-betul masalah kuantinya itu memang semuanya itu kuanti. Jangan-jangan ada persoalan kuali yang menyertai di situ. Kalau demikian berarti kuantitatifnya lebih banyak dibandingkan kualitatifnya. Atau sebaliknya, ini ya, Bapak Ibu yang memilih kualitatif, hati-hati. Jangan-jangan ada persoalan yang kuantitatif. Kalau memang demikian, perlu di-mix. Ya, kuantitatifnya lebih sedikit dibandingkan kualitatif. Jadi kualitatifnya lebih banyak. Tetap gitu. Jadi menambah poin saja gitu loh ya. Tujuan mix itu menambah poin. Gitu ya. Atau paralel. Ini tadi antara yang kuantitatif dan kualitatif setara, digabung kebutuhannya 50-50 ya. Nah itu. Nah ini. Kemudian ini kalau cara penggabungannya kualitatif dulu, kemudian kuantitatif. Kalau begini kualitatifnya lebih banyak, kemudian kuantitatif. Ya. Atau sebaliknya ini yang dominan kualitatif, kemudian baru kuantitatif. Ini. Atau sebaliknya kuantitatif dulu baru kualitatif atau kuantitatif kemudian kualitatif. Nah ini kalau berurutan, artinya berurutan itu sekuennya, jadi sama-sama. Tapi kalau kongruen itu sama-sama paralel begitu antara kuantitatif dan kualitatif itu dilakukan bersamaan. Jadi masalah nomor 1 misalnya kualitatif, nomor 2 kuantitatif, dan itu terpisah, bisa dipisah. Nah itu namanya kongruen. Tetapi
muatan kualitatifnya lebih banyak. Ya, gitu. Nah, itu bisa juga. Atau sebaliknya, ini kuantitatifnya lebih banyak, kualitatifnya lebih sedikit. Nah, ini. Tapi bersamaan. Tapi kalau yang di sini, masalah nomor 1 itu kualitatif, masalah nomor 2 lanjutan dari nomor 1. Jadi penjelas nomor 1, masalah nomor 2. Nah, ini kayak begitu. Jadi silakan ini rumus ini nanti diterapkan di proposal Bapak Ibu di dalam membuat rumusan masalah. Ya. Kemudian ini yang bobotnya sama, ini ya, kualitatif dan kuantitatif, tapi masih sekuensial, jadi berurutan. Ya, kualitatif dulu, kemudian dilanjutkan kuantitatif, atau sebaliknya kuantitatif dulu, kemudian kualitatif, atau yang kongruen atau paralel, gitu ya. Jadi terpisah tetapi bersama, tapi dua-dua muatannya sama, bobotnya sama. Gitu ya, bentuknya sama. Ini. Kemudian ini rancangannya mungkin ini teknis ya, teknis. Saya langsung saja begini ya. Langsung ini juga sekuensialnya, contoh langsung saja. Ini Bapak Ibu yang saya lakukan ini contoh mix ya, mix. Nah, ini mungkin bisa kalau Bapak Ibu bisa terinspirasi dengan bagaimana cara membuat judul yang menarik, gitu ya. Judul yang menarik adalah judul yang singkat, padat, tetapi ada novelty-nya, sudah ada novelty-nya. Contoh ini misalnya ya. Ini saya meneliti tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu diawali dari kognisi ya, kognisi kepala sekolah dan guru. Tapi saya memasukkan unsur kebaruannya dengan cara pandang sense making perspektif. Apa itu sense making perspektif? Nanti Bapak Ibu belajar kalau ini cari sendiri gitu ya. Apa itu cara pandang dari sense making? Yang selama ini kan decision making. Para pengambil keputusan biasanya pekerjaannya adalah membuat decision making, membuat keputusan. Tetapi harus diingat bahwa memahami bagaimana keputusan itu bisa diterapkan secara real harus dilihat dengan cara sense making. Nah, ini ya. Kemudian terhadap perilaku kebutuhan siswa untuk memfasilitasi Merdeka Belajar. Lah ini. Merdeka Belajar itu konsep juga yang sekarang sedang dicanangkan oleh Mas Menteri ya. Tapi kita harus runut apa itu Merdeka Belajar. Kita harus runut bahasa Inggrisnya apa sih Merdeka Belajar itu? Apakah Merdeka Belajar freedom of learning ya, freedom of learning itu sama dengan Merdeka Belajar yang dimaksudkan oleh pemerintah, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita lacak secara teori, gitu ya. Nah ini contoh ini. Kemudian, nah ini kalau memang karena penelitian ini minta dana ya tadi saya olor-olor sampai 3 tahun ini ya, 3 tahun ini ya. Misalnya yang pertama dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Rancangannya multi kasus dan interaksi simbolik dengan FGD pada kepala sekolah dan guru di sekolah menengah di daerah pinggiran Kabupaten Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Selatan. Nah, analisis data dilakukan dengan teknik analisis domain interpretif dibantu perangkat NVivo. Ini misalnya. Nah, Bapak Ibu sebetulnya misalnya ini saja kalau menguatkan kualitatif ini teman-teman yang hanya misalnya Bu saya nggak kuat kalau misalnya harus make atau harus R&D, oke nggak apa-apa kualitatif tapi kualitatif yang memang betul-betul dalam. Bagaimana kualitatif yang dalam? Tidak hanya sekedar multi kasus atau multi situs, tambahi lagi. Misalnya dengan interaksi simbolik dengan FGD, misalnya begitu, atau dengan analisis kasus negatif, misalnya itu juga bisa untuk mentriangulasi metode. Jadi yang ditriangulasi itu tidak hanya sekedar pengumpulan data, cara pengumpulan data, tapi metodenya ditriangulasi, gitu ya, dikuatkan lagi.
Analisisnya juga begitu, analisis datanya tidak hanya sekedar pokoknya analisis kualitatif, enggak, tapi analisis sampai analisis domain interpretif, misalnya ya gitu. Nah, kemudian dibantu dengan perangkat NVivo. Nah, ini sekarang juga tidak hanya sekedar kelompok-kelompokan dikutip, kemudian enggak sekedar begitu Bapak Ibu sekarang ini. Jadi sudah enggak zamannya atau kualitatif hanya menampilkan potret hasil transkrip wawancara, enggak seperti itu. Harus dimaknai gitu ya. Ini misalnya dibantu dengan NVivo misalnya. Nah, tahun kedua ini menemukan sense making kognisi baru dengan kuantitatif kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini di 3 provinsi misalnya kayak begitu. Nah, ini contoh saja. Ini kalau yang ketiga sampai menghasilkan model. Nah, teman-teman yang hanya mengambil kuantitatif atau kualitatif harus kuat di sini ini. Gitu. Kalau saya karena ini 3 tahun, walaupun nggak kuat di sini itu misalnya nggak terlalu rinci juga bisa dimaklumi gitu ya. Oke, ini contoh saja. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang perlu bisa saya bantu dari apa yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk proposal disertasinya. Halo? Bu. Saya mau tanya, Bu. Ya, monggo. Apa ini? Pak Dino. Ya, monggo Pak Dino. Seperti contoh Ibu yang pertama itu soal Jalakar itu. Itu kan kurikulumnya tentu saja juga didalami. Nah, perumusan kurikulum itu untuk pada tahapan kelas tertentu atau semuanya, Bu? Iya, karena itu produk ya hanya kelas tertentu saja, Pak. Nggak kuat kalau semuanya, gitu ya. Misalnya ini yang saya pakai ini kelas 1 SMP. Nah, hanya kelas 1 SMP saja. Jadi saya membuat kurikulum untuk kelas 1 SMP 1 atap. Cukup 1 saja, Pak, nggak usah banyak-banyak. Pengujian keberhasilan atau tidak, apa itu bisa temukannya? Nah, bagaimana mengujinya? Mengujinya kan ada uji ahli, ada uji lapangan. Ya, uji ahlinya misalnya ada karena ini kurikulum, saya melibatkan tidak hanya ahli manajemen pendidikan, tapi juga ahli kurikulum, orang dari TEP misalnya. Karena saya menggabungkan di sekolah 1 atap itu sebetulnya yang dimaui kan kerja. Nah, ketika kita bicara kerja berarti sebetulnya sudah menyinggung pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah. Nah, bagaimana juga agar para orang tua di rumah juga terlibat. Saya melibatkan uji ahlinya dari orang PLS, pendidikan luar sekolah, kemudian TEP, kemudian manajemen pendidikan, 3 orang. Uji lapangannya bagaimana? Kalau ngikuti step-stepnya Borg dan Goal itu kan ada uji kecil, skala kecil, uji skala menengah, uji skala besar. Nah, ketika kalau misalnya Bapak Ibu nanti untuk disertasi, skala menengah udah cukup. Dana cukup. Nah, gitu. Tapi kalau yang saya lakukan sampai uji skala besar, artinya skala besar, saya ambil uji diterapkan di beberapa sekolah kelas 7 ya, SMP kelas 1 kelas 7 ya. Kelas 7 SMP 1 atap di Jawa Timur, Gorontalo, kemudian di NTB. Itu yang saya lakukan karena memang skala besar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti untuk disertasi, nggak harus sampai menyebar di banyak provinsi gitu juga nggak apa-apa. Jadi cukup 3 sekolah misalnya, ambil saja yang berdekatan di situ, itu sudah menggambarkan pengujian kelas skala menengah. Itu Pak Dino. Ya, lagi Bu. Objek dari tadi itu kan contoh R&D Bu ya. Objeknya itu seperti kita seperti kualitatif yang harus paling tidak tiga tempat atau bagaimana Bu? Iya. Atau bisa satu saja?
Iya, harus harus 3. Misalnya begini Pak Dino, misalnya Bapak kan sudah rencana awal kan kualitatif kan, misalnya ya kualitatif. Ketika Bapak kemudian memilih mix atau R&D nggak harus 3, nggak harus 3. Tapi yang pertama itu misalnya survei singkat saja. Kalau survei memang ya harus menjangkau cakupan mewakili subjek yang diteliti. Misalnya gitu ya, satu wilayah. Tapi kan bisa disampel. Nah, ini sampelnya kan juga tidak seperti kemudian Bapak melakukan survei yang untuk metode besar. Enggak. Jadi cukup diambil sampel-sampel secara simpel, kemudian dianalisis, oh ternyata memang mereka butuh ini, misalnya gitu ya. Misalnya, ini kalau menurut saya, punya saya ini kan dari survei singkat, saya melihat ini karakteristik apa ini, life skill ya, karakteristik siswa, maaf, saya kok blank. Oh ya, ini tadi kan kurikulum ya. Nah ini, saya menilai kurikulum yang berlaku di sekolah. Nah, kemudian saya datangilah 3 sekolah saja. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu menggunakan kurikulum mana? Kurikulumnya ini Bu, kurikulum 13, gitu ya, kurikulum 13. Kita tahu kurikulum 13 itu kan general, berlaku untuk semuanya SMP, gitu ya, SMP. Dari kurikulum itu mana yang nggak bisa terlaksana? Berangkat dari mata pelajarannya dulu. Dari mata pelajaran yang tersaji, Bu, yang nggak bisa terlaksana adalah pada saat itu saya meneliti itu adalah TIK. Bagaimana ada mata pelajaran TIK di daerah desa, pelosok, nggak ada listrik. Nah gitu ya, itu. Oke. Nah, oke, dari ring mata pelajaran sudah gugur 1. Kemudian masuk ke mata pelajaran inti. Mata pelajaran inti apa Bu? Bisa enggak ini? Bisa dilaksanakan, tapi tidak seintensif teman-teman sekolah di kota. Karena apa? Ketika SMP itu masuknya siang, jam 4 sudah pulang. Kalau setelah itu nggak bisa, gelap ini, nggak bisa pelaksanaan pelajaran, nggak bisa. Nah, oke, udah. Jadi jam belajarnya nggak cocok, ya gitu ya. Kemudian dari suatu muatan lokal. Muatan lokalnya apa? Muatan lokalnya kebetulan yang saya teliti adalah di Kabupaten Malang. Muatan lokalnya adalah bahasa Jawa, katanya gitu. Loh Bu, ini loh bahasa Jawa. Loh anak-anak di desa itu udah pinter bahasa Jawa. Gitu. Kenapa harus ada pelajaran bahasa Jawa kayak gitu? Yang setelah saya cermati isinya adalah apresiasi sastra Jawa yang sangat banyak itu gitu ya. Tidak bagaimana dia beretika seperti dengan budaya Jawa, enggak gitu. Lebih banyak ke sana. Nah, itu enggak cocok gitu ya. Kalau begitu apa yang dibutuhkan? Bu, di sini itu sekolah anak-anak itu, para orang tua, yang penting itu bisa cepat kerja. Itu, cepat kerja. Nah, karena itulah saya membuat kurikulum yang saya namai menggabungkan antara kurikulum belajar dan berkarya. Udah gitu aja. Kemudian bagaimana kurikulumnya? Ya, sistematikanya kayak kurikulum yang inti, tetapi saya modifikasi dengan muatan berkaryanya itu yang banyak. Gitu, Pak. Sekali lagi Bu, kalau setelah dari hasil survei di beberapa tempat itu ditemukan bahwa misalkan yang dijalankan di sebuah lembaga pendidikan itu kurikulumnya tidak terumuskan dengan baik, berdasarkan seperti sekolah-sekolah formal pada umumnya, itu bagaimana Bu? Artinya yang nanti yang dihimpun itu atau dirumuskan itu bagaimana bisa merumuskan kurikulum yang semestinya gitu, sehingga tidak bergantung kepada guru, tetapi bergantung pada rumusan kurikulum yang kami hasilkan, namanya begitu. Bisa Bang? Nah, berarti Bapak kalau misalnya tentang kurikulumnya membatasi pada tujuan saja, kan begitu. Meneliti tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dirunut Pak, tujuan nasional sampai tujuan
eksperiensial, tujuan sampai pada tujuan yang real. Ada tujuan tujuan instruksional, tujuan itu juga ada dua, tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum, tujuan kurikuler, tujuan institusional, sampai tujuan nasional. Kan begitu, Pak. Saya kira itu bisa juga dipakai untuk disertasi sepanjang, kan simpel, Pak. Ya, hanya tujuan saja kan. Nah, tetapi kalau misalnya Pak itu penelitiannya sampai dalam, memilih tujuan, misalnya mempersoalkan tujuan, bahwa tujuan yang ada di kurikulum itu tidak menggambarkan visi misi sekolah, visi misi tujuan nasional misalnya itu ya, di mana saya letak nilai kalau tujuan nasionalnya itu mencerdaskan, kata-kata satu kata saja, mencerdaskan, makna mencerdaskan itu apa? Apakah sudah tercermin sampai pada implementasi pada tataran yang lebih kecil? Itu juga sudah penelitian loh, Pak. Tapi Pak harus dirunut dari tujuan yang besar sampai pada tujuan di kelas yang real tadi. Nah, kayak gitu misalnya. Begitu Pak Dino? Yang lainnya monggo biar oleh bagian. Ya, Prof, mohon izin Prof, mohon izin Ya, bertanya Prof. monggo Pak Zumi. Ya, mohon pencerahan Prof. Di mixed method itu saya masih bingung Prof. Mohon pencerahan dari Prof. Untuk penentuan responden atau partisipan, jikalau dimulai dengan kuanti, respondennya sudah ada, bagaimana kita menentukan untuk partisipan di kualitatif? Demikian juga yang sebaliknya, Prof. Kalau kuali kita sudah menentukan partisipan, bagaimana dengan kuanti untuk respondennya? Terima kasih, Prof. Ya, nah tadi kan begini Pak, muatan yang besarnya kuanti atau kuali itu di setting dulu ya. Yang muatan besarnya itu kuanti dulu, kuanti atau kuali. Kalau yang muatan besarnya kuanti, berarti kuali itu menjelaskan lebih detail dari yang di kuanti. Bisa dipahami Pak keterangan saya? Bisa Prof, bisa Prof. Contohnya begini Prof, yang saya bingung Prof. Kalau saya itu di kuanti duluan, saya punya 150 responden. Nah, ketika saya mau sampai di kuali itu, bagaimana saya menentukannya Prof dari 150 itu? Saya ambilnya itu bagaimana untuk keterwakilannya, Prof? Terima kasih, Prof. Oke. Pak kan sudah, kalau yang kuanti ikuti prinsip-prinsip kuanti ya Pak ya, udah tahu ya itu ya. Oke. Ya, nah, Prof, ya. Kemudian Bapak kan dapat hasil dari kuanti tadi. Kemudian kualinya itu adalah menjelaskan hasil yang ekstrim dari kuanti. Nah, ketika Bapak mendapati hasil ekstrim dari kuanti dan itu perlu penjelas, maka kemudian dilanjutkan dengan kuali yang ekstrim tadi. Nah, kemudian siapa respondennya? Siapa respondennya? Respondennya tentu yang diambil dari yang kuanti yang sekiranya yang ekstrim tadi. Ya. Kemudian berapa orang responden? Ya ikuti kaidah kuali. Apakah multisitus, studi kasus atau multikasus? Kalau studi kasus ya cukup satu latar saja. Atau satu responden, satu kelompok responden. Kalau gitu ya ikuti kaidah kuali. Bisa dipahami Pak? Ya, berarti yang ekstrimnya bisa kita ambil yang terendah dan tertinggi ya, Prof ya? Boleh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi bisa diambil yang ekstrim. Ya. Oke. Sebaliknya Pak, sebaliknya ketika Bapak kuali dulu, nah ini ya mungkin teman-teman ini yang ambil kuali ya, jangan-jangan perlu penjelas kuanti gitu ya. Yang ngambil kuali ternyata ditemukan bahwa sebagian besar hasilnya general, sifatnya umum, maka perlu dijelaskan lagi dengan kuanti. Nah, gitu. Bisa dipahami keterangan saya?
Siap, Prof. Siap, Prof. Enggak, ini untuk teman-teman yang lain juga, terutama yang milih kuali loh ya. Yang kuali hati-hati, yang kuali. Nah, ketika yang kuali itu kemudian kok hasilnya sama, terutama multisitus ya, multisitus. Karena multisitus itu adalah latarnya sama, gitu ya. Nah, jangan-jangan kalau hanya sekedar memotret kesitusannya, artinya kesamaan itu kurang kuat. Untuk lebih kuatnya adalah diuji secara kuantitatif. Bagaimana cara pengujian kuantitatifnya? Misalnya, ya dengan kaidah kuantitatif. Respondennya siapa? Ya diambil dari subjek yang kualitatif tadi. Gitu. Nah, itu kalau yang kuanti ya, yang bisa diambil di situ. Atau orang lain, responden lain yang memiliki karakteristik sama, karena kan sifat kuantitatif itu kan generalisasi. Jadi bisa diambil responden yang lain yang memiliki kesamaan. Mohon izin, Prof. Nggih. Purun, Pak Siti Romlah. Nggih. Nggih, mohon izin, Prof. Ya. Nggih. Ini Prof, untuk yang kami, saya sendiri kan mengambil mix method, Prof, dengan kuantitatif itu lebih dominan daripada kualitatif. Nah, dalam hal ini saya mengambil tentang kebijakan pendidikan gratis yang rencana itu mengambil lokusnya di beberapa daerah tapal kuda di Jawa Timur. Ya. Kemudian kami pertama mengambil sampelnya itu dari 5 daerah ini yang memang menerapkan kebijakan pendidikan gratis. Nah, ini unsurnya ada kepala sekolah, kemudian dinas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dari data yang kuantitatif itu kemudian kita dalami dengan kualitatif. Nah, ya, betul. Sehingga betul, di masing-masing itu kita dalami per daerah, ada 5 daerah itu, Prof. Apakah di kualitatifnya itu kan kuantitatifnya kan ngambil 5 daerah itu, Prof. Apakah di kualitatifnya juga mendalami di 5 daerah itu atau cukup ambil 3 misalkan seperti itu? Mohon petunjuk, ya, Prof. Enggak harus, Bu. Enggak harus 5. Enggak harus 5, Bu. Siap, Enggak Prof. harus 5, tergantung, Bu. Ya, bisa dikelompokkan misalnya 5 tadi kan memiliki ciri-ciri. Kalau misalnya 5 itu memang betul-betul beda-beda, ya berarti 5 perlu gitu ya. Tapi ketika ini kemudian bisa disamakan misalnya dibuat 2 kelompok misalnya, ya ini kok dekat sama misalnya ya ambil saja asumsinya, diasumsikan saja, Bu. Jadi 2 wilayah mungkin memiliki kesamaan sehingga cukup 1 saja diambil 1 gitu. Siap, Prof. Atau cukup 1 saja boleh, Bu. Cukup 1 saja, 1 studi kasus saja. Karena memang adanya di satu ekstrimnya di satu tempat misalnya ya itulah yang diteliti secara kasuistik gitu. Mohon izin, Prof. Jika ternyata yang kasuistik itu terjadinya di kota Probolinggo misalnya. Ini kan misalkan. Ya enggak apa-apa. Apakah Tapi kan boleh Ibu, sementara saya aslinya kota Probolinggo begitu. enggak masalah. Kan yang penting Ibu kan kualitatifnya itu untuk mengemukakan explain-nya kan penjelasannya mengapa Putus, Ibu. Halo, putus, Ibu. Ya, suaranya Prof hilang. apa menggali kemengapaannya, Bu. Begitu Bu Siti Romlah? Bisa dipahami? Nggih, siap, Prof. Ya, yang penting nggak masalah, Ibu. Misalnya loh, apa nanti nggak inbreeding, nggak bias, enggak, ya, enggak. Ibu kan sudah rangkaiannya panjang tadi.
Harus kebiasaan tuh harus dieliminir ya lah gitu ya, dengan macam-macam cara itu bisa dilakukan. Karena itu bukan satu-satunya metode yang Ibu pakai. Gitu. Oke, siap Prof. Terima kasih banyak atas petunjuknya. Ada yang lain lagi, monggo. Cukup semuanya? Pak Lamijan. Pak Lamijan ya, ini bimbingan saya Pak Lamijan. Gimana Pak Lamijan? Bu, siap. Dalam Ibu. Iya, sampai di mana Pak Lamijan progresnya? Progresnya kemarin dari Ibu menyarankan untuk di SMK mini atau SMK kecil yang berbasis pondok itu sebenarnya ini progresnya baru sampai pendahuluan, Bu. Nanti kami kirim lewat email ke Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, gini Pak, kalau memang nggak memungkinkan, nggak harus, saran saya nggak harus mesti diikuti loh ya. Artinya kalau memang tidak memungkinkan itu nggak harus diikuti. Ini ya, jadi monggo saja. Tapi yang penting adalah memang tadi visible gitu ya, terjangkau, tetapi juga urgen. Nah itu kuncinya ya. Urgen itu yang penting. Nah, mungkin ini treknya Bapak Ibu. Ini trek lagi ya. Agar teorinya kuat, sekali lagi Bapak Ibu penguatnya harus perbanyak jurnal. Gitu ya. Ini sekali lagi saya ingatkan, perbanyak jurnal sebagai landasan teoritik sekaligus untuk menegaskan bahwa ada persoalan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Nah ini, jangan hanya perbanyak buku, ya, tapi harus perbanyak jurnalnya. Apalagi buku bahasa Indonesia, sudah tua lagi, nggak usah dipakai. Gitu ya, nggak usah dipakai. Ada yang lain lagi? Monggo. Kalau tidak ada ya cukup. Masih ada? Enggak, tidak ada. Kalau untuk berikutnya enggak ada. Menurut saya ini kalau tidak salah mungkin sudah cukup ya untuk refleksi metodologis. Berikutnya langsung naskah proposal kah? Oke. Oke, Bu. Ya. Nah, begini Bapak Ibu. Lah ini, walaupun Bapak Ibu terutama yang kualitatif, nah, yang kualitatif, Bapak Ibu kan memilih 3 lokasi, misalnya begitu ya. Nah, untuk milih 3 lokasi tidak ujuk-ujuk loh Bapak Ibu. Paham maksud saya ujuk-ujuk? Nah, untuk bisa menentukan 3 lokasi itu juga sebaiknya Bapak Ibu menempuh jalur metodologis. Kalau nggak bisa jalur penguat literatur, gitu ya. Bagaimana jalur metodologis? Jalur metodologis Bapak Ibu berangkat dari data statistik misalnya, gitu ya, data statistik dulu pada level nasional, kemudian pada level regional sampai pada level wilayah. Nah, gitu. Kemudian sesuai dengan topiknya itu tadi. Misalnya, misalnya ini Pak Lamijan misalnya, ambil contoh. Saya belum baca secara keseluruhan ya, ini misalnya tentang SMK, misalnya gitu ya, tentang SMK. Tentu Pak harus punya data SMK secara nasional, berapa jumlahnya, ada persoalan apa di situ, misalnya kayak gitu. Itu harus juga dikuatkan untuk sampai mengapa kok tiba-tiba memilih SMK Ngawi, misalnya begitu. Jadi nggak ujuk-ujuk kok kemudian SMK Ngawi. Nggak begitu saja. Gitu ya. Jadi ada urutan berpikir.
Begitu juga kemudian kalau misalnya tentang yang dipilih yang substansinya tentang misalnya penerimaan siswa baru. Ya penerimaan siswa baru mesti harus skala besar dulu sampai pada regional sampai pada sekolah misalnya gitu. Ya, jadi enggak ujuk-ujuk milihnya. Ini teman-teman yang milih kualitatif. Ya, mengapa harus memilih itu? Itu harus ada runutan berpikir. Bisa juga Bapak Ibu membuat survei kecil. Artinya survei kecil misalnya dengan Google Form begitu, kemudian di polling, kemudian sampai pada kesimpulan, kemudian oh ternyata hasil polling itu menunjukkan bahwa ini dan ini adanya ada di sekolah yang Bapak Ibu pilih itu. Misalnya begitu. Jadi ada klausulnya untuk menentukan latar itu, enggak tiba-tiba. Itu yang kualitatif ya, kualitatif. Yang kuantitatif, nah ini teman-teman yang pilih kuantitatif harus ada landasan teori yang kuat. Mesti harus ada, Bapak Ibu mesti harus tahu induk teori, ada cabang teori, ada anak teori, itu harus tahu. Kalau yang kuantitatif, gitu ya. Jadi ini core teorinya apa? Ya, core teorinya apa? Kemudian cabang teorinya apa? Sampai pada subunit teori yang Bapak Ibu uji. Itu juga harus tahu, harus dirunut, gitu ya. Bagaimana cara merunutnya? Nah, ini bagi teman-teman yang ngambil kuantitatif, ini kuantitatif. Studi literatur pada sumber primernya jauh lebih banyak 2 kali atau 3 kali lipatnya teman-teman yang kualitatif, apalagi yang mix dan R&D. Mix dan R&D itu mungkin teorinya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, gitu ya. Ini. Tapi yang kualitatif itu juga mengindepnya itu nggak tiba-tiba tadi, jadi penelusurannya juga harus dalam, gitu ya. Untuk yang kuantitatif, literatur tadi primernya itu harus sangat dalam. Ya, semoga itu menunya kayak begitu. Pilihan terserah Anda, nah, gitu ya. Pilihan terserah kembali kepada Anda, gitu. Jadi semua ada plus minusnya. Untuk R&D dan mix method itu katakanlah separuh-separuh nggak apa-apa. Teorinya ya masih gradal-gradul istilahnya. Seperti saya tadi, saya buat rancangan mix method. Saya belum begitu tahu paham itu, tapi nggak apa-apa itu kita lakukan. Sudah saya lebihkan di metodologis. Ketika saya nggak mampu mendalami substansinya, saya lebihkan di metodologis. Itu sudah titik poinnya, nilai poinnya sudah ada di situ itu, gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu. Mohon maaf saya nggak, artinya bukan istilahnya ini bukan pamer, ini untuk pembelajaran ya. Contoh tadi saya punya proposal tadi yang sense making tadi itu sudah langsung disetujui begitu, enggak ada komentar sama sekali dari reviewernya, gitu ya. Padahal saya sendiri enggak ada yang belum jelas, gitu loh ya. Saya sendiri ada yang banyak yang belum jelas itu, gitu loh. Tapi enggak ada komen sama sekali dari reviewer itu. Karena apa? Wah, ini sudah dilihat mungkin dari rujukannya yang relatif baru-baru, kemudian sudah sumber primernya relatif 90% sumber primer, kemudian ada istilah-istilah mungkin peneliti reviewernya nggak paham juga apa itu sense making, nah gitu ya, gitu. Nah itu caranya ya, cara untuk mencari poin seperti itu Bapak Ibu. Ini juga perlu trik itu perlu dicontoh itu. Saya sudah bertahun-tahun mendapatkan apa ya, nilai poin dan nilai koin. Istilahnya, istilah nilai poin dan nilai koin itu karena rekayasa apa tadi trik-trik seperti tadi. Ada istilah yang baru ya, ada kemudian rujukan yang lebih dari teman-teman yang lain gitu caranya gitu ya. Kemudian metodenya juga
dieksplor dengan metode yang baru. Teman-teman udah kalau nggak puas kalau hanya kualitatif tok atau kuantitatif tok, saya kasih mic ya gitu. Itu caranya. Itu tantangannya gitu ya. Nah, ini. Kalau misalnya nggak begitu paham nggak apa-apa. Justru itu dengan begitu akhirnya paham kita, gitu ya. Mencoba langsung gitu ya, mencoba langsung. Oke, nah itu kan Bu itu kan gitu nakut-nakuti, nggak nakut, gampang itu ya. Bisa disederhanakan. Tapi tadi ada nilai, saya yakin ada nilai poin dan nilai koinnya ada, gitu ya. Gitu ya. Saya nilai poin dan nilai koinnya. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, untuk sementara kita sudahi perkuliahan kita. Ini sudah jam 2.58 jam saya, ya. Sekiranya kayak cukup ya. Oke, Prof. Ya, jadi minggu depan, maaf, minggu depan berarti sudah kalau di agendanya RPS-nya Pak Ali itu apa minggu depan itu? Jumat depan. Tolong bisa dicek agenda Jumat depan. Apa sudah siap untuk tampil? Harus, Bu. Ya, udah harus siap ya. Monggo silakan ketua kelasnya saling membagi diri ya waktunya sampai pertemuan terakhir itu harus punya kesempatan yang sama untuk tampil untuk mendapatkan masukan. Kalau memang demikian, yang tampilnya itu selain Bapak Ibu ada PPT yang untuk membantu presentasi, juga ada naskahnya. Biar secara teliti, secara cermat bisa saling diberi masukan ya oleh teman-teman, juga oleh kami yang mendampingi Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu. Monggo nanti diatur ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kalau begitu kita sudahi, kita ucap syukur alhamdulillah sampai di sini ketemu lagi. Mudah-mudahan Jumat depan, tapi sekaligus saya mohon izin ya, dan depan Jumat depan saya ada keperluan luar kota, jadi saya nggak bisa hadir. Mudah-mudahan nanti Pak Ali dan Pak Bambang kalau bisa, paling nggak Pak Ali lah ya, Pak Ali bisa hadir. Atau kita identifikasi dulu, kita list minggu depan siapa biar kemudian sanggup langsung begitu. Berapa? 2 orang kali ya? Siapa yang sudah siap? Kalau saya lihat RPS-nya itu minggu depan masih kayaknya asinkronus gitu nih. Ini Prof. Oh gitu. 2 kali asinkronus gitu kelihatannya. Mengerjakan terlebih dahulu kelihatan. Oke, baik. Kalau begitu asinkron ya, Bapak Ibu ngerjakan sendiri-sendiri aja ya di rumah. Oke, siap. Mengerjakan di rumah, perfect. Kemudian tampil silakan diatur 1 kali pertemuan untuk 2 orang. Saya kira cukup. Oke, saya kira begitu. Kita akhiri sekian saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.